Assalamualaikum Bu. Tumben siang-siang gini Bu nelpon. Indra, lama banget sih kamu ngangkat teleponnya. Ngapain aja sih kamu? Besok ibu mau ke rumah kamu. Tolong siap-siap ya kalian di rumah. Dibersihkan rumahnya. Apa? Ibu mau ke rumah? Nginep nggak Bu? Kamu nggak seneng ibu main ke sana? Kok malah gitu sih ngomongnya? Eh, nggak gitu kok. Indra seneng kok kalau ibu mau ke sini. Tadi Indra kurang jelas dengernya. Soalnya di sini ribut. Maklum Bu, di bengkel. Ya sudah, besok ibu ke sana. Rencananya sih mau nginap. Oh iya Bu, sama Bapak nggak? Enggak, ibu sendirian aja. Bapak biar jaga rumah. Nanti ibu nginep di sana nggak lama kok. Paling cuma 1 atau 2 minggu. Tergantung betah atau enggaknya aja. Oh iya Bu, tapi rumah Indra kecil Bu. Semoga ibu betah di sini. Iya, tidak apa-apa. Ibu cuma mau lihat kehidupan kalian itu benar apa enggak. Kalian makan apa, rumah pada bersih atau enggak, Lilis rajin atau enggak. Oh iya Bu, semua aman-aman aja kok. Kan Lili selalu beberes rumah. Justru itu, ibu mau ngecek. Nanti ibu bawa koper 2 ya. 1 buat baju, 1 buat obat-obatan, sama bumbu dapur. Kayaknya ibu bawa baju aja sama obat-obatan. Kalau bumbu dapur kan Indra ada di sini. Kalau nggak ada, tinggal beli. Ya sudah, berarti bumbu dapur kamu harus lengkap ya. Soalnya ibu belum tentu cocok masakan orang lain. Iya Bu, kalau ada yang kurang nanti Indra cari. Oh iya, kamar mandi kamu bersih kan? Ibu nggak tahan kalau lantainya basah terus. Nggak nyaman ibu ngincik lantainya. Iya Bu, bersih kok, selalu kering. Ya sudah, besok siang ibu sampai di rumah kamu. Tolong kamu tunggu ya. Iya Bu, nanti Indra sama Lilis tunggu kok. Nah, gitu dong. Anak itu harus nurut sama orang tua. Udah ya, ibu mau beres-beres dulu. Iya Bu. Kiamat, kiamat. Ya Allah, seminggu katanya. Petaka ini. Ibuku mau datang. Ya Allah, ya Tuhanku. Tolong kuatkanlah aku dan kuatkanlah istriku. Karena besok ibu mau datang. Kayaknya saya besok nggak ke bengkel dulu. Soalnya ibu mau dateng noh. Oh, iya Mas. Nggak apa-apa kok. Saya sendirian di bengkel juga nggak apa-apa. Semoga ibu nggak kesini ya Mas. Soalnya saya takut Mas. Diomelin terus sama ibu. Iya noh. Semoga ibu nggak mampir ke sini. Nanti malah bikin riweh. Iya Mas. Amin. Memangnya ibu berapa lama nginip di tempatnya Mas? Bilangnya sih seminggu. Atau bisa lebih. Wah, yang sabar ya Mas. Kuatkan mental. Saya juga ikut prihatin. Iya noh, semoga kami diberi kesabaran ya. Kenapa, Mas? Kok kelihatan lesu dari tadi? Lagi sepi ya bengkelnya? Bukan, Lis. Mas lagi kepikiran aja. Soalnya besok ibu mau ke sini. Oh, memangnya tadi ibu nelpon? Iya, tadi siang ibu nelpon. Bilangnya besok siang udah sampai sini. Banyak bersabar ya kalau ibu di sini. Maaf, ibuku itu memang gitu orangnya. Nyebelin. Iya, Mas. Lilis sudah tahu kok. Semoga ibu bisa berubah ya, Mas. Memangnya ibu berapa lama nginep di sini, Mas? Bilangnya sih seminggu. Nggak tahu deh nanti jadi berapa lama. Bukannya aku mau durhaka, cuma kurang nyaman aja kalau ada ibu. Ibu selalu bersikap seperti itu. Aku jadi nggak enak sama kamu, Lis. Iya, Mas. Lilis ngerti kok. Semoga kita dikuatkan ya, Mas. Jadi, besok Mas nggak ke bengkel? Enggak, Mas sudah ngomong juga kok ke Marno. Kalau ibu mau datang, Oh gitu. Berarti besok pagi kita beberes rumah aja dulu Mas sebelum ibu datang. Lilis juga nggak jualan dulu kok. iya, kita bersih-bersih rumah aja dulu besok. Pagi itu,
Indra tidak berangkat ke bengkel. Lilis juga tidak berjualan gorengan. Mereka berdua bersepakat untuk membersihkan rumah untuk persiapan ibu mau datang. Alhamdulillah, rumah sudah kita pel, sudah wangi, sudah bersih sekarang. Sebentar lagi ibu datang. Semoga nggak langsung ngomong macem-macem. Iya, Mas. Semoga nggak ada komplain ya dari ibu. Ah, ibu sudah datang. Rumah kalian ini jorok ya. Nggak habis pikir ibu. Kok bisa ya kalian nyaman hidup kayak gini? Lantainya bekas kena minyak-minyak. Mana ada bau-bau nggak enak di sini. Kumuh banget kelihatannya. Maaf Bu, nanti Lilis bersihkan lagi. Maklum Bu, Lilis jualan gorengan depan rumah. Silakan masuk dulu Bu. Rumah kalian ini kok bau ya? Apa gini baunya? Auranya itu mirip gudang besi. Nggak pernah dipel ya? Males banget kalian ini. Dulu, waktu ibu masih muda, nggak kayak gini loh. Masa apek, Bu? Tadi sudah Indra pel kok, Bu. Sebelum ibu datang, kita sudah beberes rumah. Beberes kok masih kayak gini? Nggak bakat bersih-bersih kalian. Nggak benar berarti kalian bersihinnya. Dulu, waktu ibu masih jadi pengantin baru, setiap hari pasti wangi, pasti keset lantainya. Nggak kayak kalian ini. Masa ngepel gini aja nggak bisa? Ya sudah, ibu mau ke kamar dulu. Mau narok koper. Nggak diminum dulu tehnya, Bu. Tidak, ibu juga mau istirahat dulu sebentar. Iya, Bu. Biar Indra sama Lilis siapin makan siang dulu. Ya ampun, maaf ya Lis. Padahal lu baru aja datang. Ibu udah bikin ulah, udah ngomong macem-macem. Gimana kalau seminggu? Kiamat ini Lis, kiamat. Iya Mas, tidak apa kok. Kita kuat-kuatin, kita sabar-sabarin. Kan kita udah tahu wataknya ibu seperti apa. Tenang ya Mas. Makasih ya Lis, kamu bener-bener istri yang sabar. Kamu bener-bener pengertian sama sifat ibu aku yang kayak gitu. Aku khawatir kepancing emosi Lis. Iya Mas, tidak apa-apa. Kita yang kuat ya Mas. Babak pertama baru dimulai. Apakah Indra dan Lilis masih bisa bertahan dengan kelakuan ibunya? Mari kita lihat di babak selanjutnya. Makan siang sudah jadi. Ini Bu opornya. Kan ibu suka opor ayam. Jadi tadi Lilis bikinin opor ayam buat ibu. Spesial deh pokoknya. Ibu ini kan sudah berumur, sudah tua. Kok kalian kasih makanan kayak gini? Kalian seneng ya kalau kolesterol ibu naik, darah tinggi ibu kumat. Seenggaknya kalian itu menghidangkan ibu itu yang seger-seger. Kayak soto, rawon, atau sop. Gitu. Bukan makanan kayak gini. Apalagi ini, gorengan. Oh, nggak layak kan buat ibu makan? Ya sudah Bu, sekarang Indra belikan ibu soto dulu ya. Ibu tunggu sebentar. Astaga, kok beli sih? Memangnya Lilis nggak bisa bikin soto apa? Beli-beli makanan itu pemborosan. Kalian belajar berhemat, belajar menghargai uang. Lagian bikin soto itu kan gampang. Masa gitu aja nggak bisa? Coba mikir sedikit. Iya Bu. Ibu tunggu sebentar ya. Biar Lilis buatkan sotonya. Paham nggak kamu bumbunya? Paham nggak kamu cara masaknya? Kalau nggak ngerti, kamu tanya aja ya ke ibu. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalau nggak bisa, ngomong aja. Iya Bu, Lilis paham kok. Mumpung ibu masih belum lapar, jadi masih bisa nungguin kamu masak soto. Ya Allah, Gusti. Maaf ya Lis, ibu begini lagi. Semoga kita selalu dalam kesabaran. Kupingku sudah panas dengarnya. Iya Mas, tidak apa-apa.
Kan kita sudah komitmen buat sabar. Iya, semoga kita bisa bertahan sampai 1 minggu ke depan ya. Iya, Mas. Amin. Indra, Indra, kesini kamu. Iya Bu, sebentar. Waduh, ada apa lagi nih? Buruan, Mas. Ibu sudah manggil tuh. Mungkin ada yang mau diomongin. Bukan ada yang mau diomongin, tapi memang ibu aja yang kelewat bawel. Iya Bu, ada apa? Ada apa? Ada apa? Kamu kenapa ikut ke dapur? Kamu nggak mau ngobrol sama ibu? Kamu nggak mau nemenin ibu di sini? Ibu sudah datang jauh-jauh loh. Kok kayak nggak dihargai? Enggak kok, Bu. Tadi Indra cuma mau bantu-bantu Lilis sebentar. Seenggaknya biar cepat selesai masaknya. Masak soto itu lo gampang. Nggak perlu kamu bantuin juga, harusnya si Lilis bisa. Gimana bengkel kamu? Lancar-lancar aja kan? Lalu karyawan kamu yang dekil itu masih kerja di situ? Siapa itu namanya? Ibu lupa. Iya, Bu. Namanya Marno. Dia masih kerja sama Indra kok. Nih, dia sendirian di bengkel. Kamu yakin nggak apa? Kok kamu bisa percaya banget sih sama dia? Tampangnya lo dekil, baunya prengus. Harusnya waspada kamu. Ya, namanya juga kerja di bengkel, Bu. Pasti dekil dan bau. Tapi Marno itu anak baik, Bu. Dia juga pinter kok anaknya. Rajin, cekatan, mau belajar. Kan Ibu sudah Indra ceritain dulu itu. Iya, ibu tahu. Tapi seenggaknya si Marno itu bisa jaga penampilan. Dia itu sudah dekil, nggak usah diwarnain rambutnya. Bikin nggak enak dipandang. Harusnya kamu tegur dia itu. Paham? Indra nggak mempermasalahkan penampilannya, Bu. Yang penting hasil kerjanya dia aja. Kalau penampilannya lebih rapi, bisa aja bengkel kamu lebih rame. Orang-orang yang datang bisa lebih nyaman, bukan malah curiga. Iya, Bu. Nanti deh biar Indra omongin ke Marno. Semoga Marno nerima masukan dari Ibu. Ini Bu, sotonya sudah jadi. Wah, wangi banget aromanya. Pasti enak banget ini. Memang hebat istriku kalau masak. Enggak kok Mas, biasa aja. Lebay, lebay, lebay. Gini aja kok dibilang hebat. Terlalu berlebihan kamu itu. Cuma bikin soto aja kok dibilang hebat. Gak masuk akal. Lagian, sotonya juga belum tentu enak. Seenggaknya Indra menghargai kan, Bu? Lagian Lilis kan istri Indra. Wajar-wajar aja kan kalau Indra ngomong gitu? Tetap aja terlalu berlebihan kamu itu. Terlalu lebay. Siang itu, meja makan akhirnya damai untuk sementara waktu. Soto buatan Lilis pun tersaji rapi, asapnya pun masih ngebul, aromanya menggoda. Meskipun dengan sedikit curiga, mereka berharap ibu menyukai masakan Lilis tanpa komentar. Gimana Bu sotonya? Enak kan? Kuahnya keruh, nggak bening. Lilis nggak disaring dulu kuahnya. Rasanya juga kurang nendang, rempahnya pelit. Kurang asin, kurang gurih. Rasanya di bawah standar. Sebenarnya ibu itu pengennya makan pakai lontong. Tapi ibu yakin kalian pasti nggak punya lontong. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Ibu cuma bisa nerima keadaan. Maaf ya Bu. Kalau kurang asin, kok Ibu nggak ngomong dari tadi? Kan bisa diambilin garam. Astaga, masa hal sepele kayak gitu ibu harus ngomong? Kalian kok nggak berinisiatif? Nggak sensitif kalian ini? Kalau asin-asin, ntar khawatir darah tinggi Ibu kambuh kan? Tapi seenggaknya Ibu sudah kenyang sekarang kan? Ya lumayan lah. Seenggaknya ada buat isi perut. Ya ampun, kenapa ya Ibu seperti itu? Nggak berubah-berubah. Mohon maaf ya Lis, Ibu jahat banget omongannya. Mas jadi nggak enak sama kamu. Mas juga sebel dari tadi ngedenger omongannya Ibu. Tidak apa Mas. Lilis pura-pura nggak dengar kok. Sekalipun omongan ibu nyesek banget. Maaf ya Lis, mohon bersabar. Mohon pengertiannya.
6 hari lagi kok. Iya, Mas. 6 hari lagi. Kita berjuang bareng ya, Mas. Iya, semoga kita diberi ketabahan selama ada ibu di sini. Hari ini nggak jualan, Lis? Iya, Bu. Libur dulu untuk hari ini. Soalnya ibunya Mas Indra datang. Insya Allah, besok Lilis baru buka lagi. Wah, rame dong rumah Lis. Tamunya 1, mulutnya 10. Iya, Bu. Tapi ya sudahlah, tidak apa. Dinikmati aja. Ya sudah, Lis, kalau begitu. Ditahan-tahan ya. Iya, Bu Santi. Ditahan sekuat mungkin. Malam ini ibu mau makan apa? Biar nanti disiapin, Bu. Apa aja, terserah kalian aja. Nasi goreng mau nggak, Bu? Nasi goreng di depan gang lumayan enak kok. Nanti Indra pesenin yang spesial kalau ibu mau. Nggak masalah sih sebenarnya. Tapi nasi goreng itu berminyak. Kolesterol ibu bisa naik. Kalau sate mau nggak, Bu? Kan dibakar tuh, nggak ada minyaknya. Nanti sekalian Indra belikan lontong. Ibu lagi males makan kacang. Nggak selera. Ibu juga udah nggak kepingin lontong. Kalau ayam geprek mau nggak, Bu? Malam-malam nggak bagus makan yang pedes-pedes. Kesehatan itu penting. Seharusnya kamu ngerti masalah itu. Lalu ibu mau makan apa malam ini? Indra bingung. Loh, kok bingung? Kan ibu bilang tadi, terserah kalian. Ibu ikut aja. Gitu aja kok bingung? Iya, Bu, Indra tahu. Cuma Indra mau tahu yang pasti. Ibu kepingin makan apa? Biar Indra carikan. Soto tadi siang masih ada kan? Itu aja. Tapi tolong ditambahin bumbunya sama ditambahin susu. Biar gurih. Ibu mau makan itu aja. Ya Allah, Bu. Kenapa ibu nggak bilang dari tadi? Daripada ngomong muter-muter gitu. Loh, kok kamu marahin ibu? Kan kamunya nggak nawarin soto dari tadi. Kalau kamu langsung bilang soto, ya pasti ibu jawab mau. Gitu aja kok marah-marah. Jangan dibikin repot lah semua itu. Iya, Bu. Indra nggak marah kok. Akhirnya, setelah kejadian drama kecil di malam itu, sisa soto tadi sianglah yang tersaji lagi di meja makan. Dan mereka pun makan dengan lahapnya. Lis, kamu nggak apa-apa, Mas, tinggal di rumah sama ibu? Nggak apa-apa, Mas. Semoga ibu nggak ngomong macem-macem. Wah, mustahil itu. Nggak mungkin ibu nggak cerewet. Pasti ngomong macem-macem. Pasti banyak komentar. Ya, mau bagaimana lagi kan, Mas? Kita udah komitmen buat sabar. Kita kan juga udah tahu sifatnya ibu. Iya, Lis. Mohon pengertiannya ya. Aku minta maaf sama kamu. Tolong ditahan-tahan. Sebisa mungkin. Nanti Mas pulang cepet kok. Iya, Mas. Kita cuma bisa bersabar. Bu, Indra berangkat kerja dulu ya. Indra setengah hari aja kok kerjanya. Nanti siang Indra pulang. Iya, kamu di bengkel aja juga nggak apa-apa kok. Liatin aja bengkel kamu. Bahaya kalau Marno ditinggal sendirian. Nanti bisa aja ada barang-barang yang hilang. Dijual diam-diam sama dia. Kan nggak punya CCTV kamunya. Marno orangnya baik kok, Bu. Dia nggak gitu. Ibu jangan berprasangka buruk ke Marno. Kasian dia. Ibu nggak berprasangka buruk. Ibu ini cuma mau kamu lebih waspada. Jangan terlalu dianggap enteng. Kamu belum ngalami aja. Pas udah kejadian, baru kamu sadar. Lumayan loh peralatan bengkel itu kalau dijualin. Bisa untung besar dia. Iya, Bu. Indra berangkat kerja dulu ya, Bu. Lilis di rumah aja kok nemenin ibu. Nanti Indra pulang cepat. Kalau butuh apa-apa, ngomong aja dulu ke Lilis. Iya. Matahari sudah setinggi tiang jemuran, tapi dapur masih bau amis.
Jam segini baru masuk dapur kamunya. Belum beres-beres, belum masak-masak. Bangun jam berapa kamu, Lis? Subuh tadi Lilis sudah bangun kok, Bu. Lilis juga sudah bikin teh sama bikin gorengan buat sarapan. Sarapan kok gorengan? Ide dari mana kamu kayak gitu? Pagi-pagi kok dikasih sarapan yang nggak sehat, yang nggak ada nilai gizinya. Kasian banget sih Indra, pagi-pagi disuguhkan gorengan. Nggak mikir kamu itu. Bukan begitu, Bu. Mas Indra yang selalu dibikinin gorengan, Bu. Mas Indra sukanya sarapan tahu isi sama telur rebus. Lilis juga bikinin buat ibu kok. Kalau sarapan, Indra itu sukanya mie kuah kaldu udang, bukan gorengan. Ibu ini tahu, kan ibu puluhan tahun besarkan dia. Kalau Indra ngomong suka gorengan, paling karena Indra itu nggak enakan orangnya. Jadi ya terima apa adanya aja. Capek-capek cari uang, cuma dikasih sarapan gorengan. Ibu juga nggak mau makan gorengan. Sudah berminyak, nggak bergizi sama sekali, nggak sehat buat badan. Maaf ya, Bu. Nanti Lilis tanyain Mas Indra buat sarapan besok. Lalu, Ibu mau sarapan apa sekarang? Apa mau mie kuah kaldu udang? Kalau pagi itu bagusnya ya sarapan bubur. Komplit. Ada protein, ada karbohidrat. Bukannya gorengan yang kayak kamu buat itu. Harusnya kamu tahu itu. Sedikit-sedikit belajar tentang kesehatan. Jangan malas belajar. Iya, Bu. Lilis carikan dulu ya buburnya. Biasanya ada kok mamang bubur di depan gang. Dulu sebelum subuh, ibu pasti sudah siap itu semua sarapan. Nggak serba mendadak kayak kamu ini. Hal-hal yang sepele ini aja kok kamu nggak bisa mikir. Maaf ya, Bu. Mulai besok, Lilis bikinin ibu sarapan bubur. Untuk sekarang, biar Lilis beli dulu buburnya. Ibu mau sarapan bubur kan? Yang bilang ibu mau sarapan bubur itu siapa? Loh, tadi ibu ngomongin bubur. Iya, ibu tadi ngomongin bubur. Tapi bukan berarti ibu mau sarapan bubur sekarang. Kamu ini kok banyak tanya? Nggak satset kamu ini. Jadi ibu mau sarapan apa sekarang? Biar Lilis belikan. Sebenarnya ibu ini kurang suka banyak omong, banyak drama. Ibu itu sukanya yang satset. Kesannya ibu ini jadi orang yang minta-minta. Padahal kan ibu nggak minta-minta. Iya, ibu nggak minta-minta kok. Kalau boleh tahu, ibu mau sarapan apa sekarang? Biar Lilis carikan. Ya sudah. Ibu mau nasi kuning aja kalau gitu. Harus pakai bumbu merah, lauknya ayam, tapi jangan yang ayam goreng. Sambelnya dipisah. Oh gitu. Lilis belikan dulu ya, Bu. Depan gang ada kok yang jual. Di pagi itu, setelah terjadinya drama kecil, Lilis pun bergegas membelikan ibu mertuanya nasi kuning. Ya ampun, pagi-pagi ibu mertua sudah bikin kesel. Omongannya nyakitin banget. Ngomongin sarapan bubur, tapi dia malah minta nasi kuning. Sabar. Semoga aku bisa selalu kuat sama kelakuan ibu mertua yang kayak gitu. Dateng-dateng malah ngerepotin, malah bikin kesel. Semoga ibu cepat pulang. Wih, udah buka noh. Rajin banget kamu pagi-pagi udah ke bengkel. Nggak mas, aku semalam nginep di bengkel. Soalnya lagi males pulang. Di kosan juga nggak ada kegiatan. Oh gitu. Lalu kemarin gimana bengkel noh? Biasa-biasa aja mas. Nggak rame, nggak juga sepi. Oh gitu. Ini noh, aku bawain gorengan. Buat kamu sarapan. Toh kamu belum sarapan kan? Ya, makasih ya mas. Nggak dibawain kopinya sekalian mas. Kalau itu kamu buat sendiri aja noh. Nek, Lilis beliin nasi kuningnya 1 porsi. Pakai ayam bumbu merah. Lalu sambelnya dipisah aja. Tumben Lis, sambelnya dipisah. Biasa langsung dicampur. Iya Nek, ini Lilis beliin sarapan buat ibu mertua. Kebetulan kemarin datang. Oh gitu.
Lalu ini pakai orek tempe nggak? Pakai, Nek. Komplit aja. Iya, Lis. Sebentar ya. Ini Lis, nasinya. 15.000 ya, Nek? Iya, Lis. Seperti biasa. Terima kasih ya, Lis. Sama-sama, Nek. Lis, nanti buka nggak? Mau beli gorengan nih, buat cemilan tukang. Kasian kalau nggak dikasih cemilan. Insya Allah buka, Bu. Pokoknya habis ngurusin mertua, Lilis langsung siap-siap buka warung kok. Oh iya, ada mertua kamu datang ya? Gimana, Lis? Aman nggak di rumah? Wah, sangat mengerikan, Bu, omongannya. Padahal baru semalam, tapi udah bikin kepala mendidih. Bu, yang sabar ya, Lis. Terkadang kita emang dapat mertua kayak gitu. Biasanya orang yang kayak gitu umurnya panjang, Lis. Iya, Bu. Semoga mertua aku bisa berubah ya sikapnya. Amin. Sekalipun itu sulit. Ya udah, Lis. Nanti siang aku ke warung ya. Ini aku mau beli beras dulu. Iya, Bu. Bu, nasi kuningnya Lilis siapin di meja makan dulu ya. Lauknya ayam bumbu merah, bukan ayam goreng. Sambalnya juga dipisah kok. Ya Allah, kenapa ibu cuekin aku begitu? Memangnya aku ada salah apa? Semoga aku bisa terus-terusan bersabar. Kamu lama banget pulangnya, Lis. Cuma beli nasi kuning gini aja lama banget. Ngerumpi dulu kamu ya? Kebiasaan kamu itu. Enggak kok, Bu. Lilis tadi langsung pulang. Silakan dimakan, Bu, sarapannya. Mumpung masih hangat. Kamu tahu nggak? Ini jam berapa, Lis? Jam 9, Bu. Memangnya ada apa, Bu? Kalau jam 9 gini, ya bukan sarapan dong namanya. Aneh kamu itu. Kalau sarapan itu ya pagi-pagi, nggak jam segini. Makanya kalau bangun itu sebelum subuh. Jadi setelah subuh itu sudah siap semuanya. Jadi semuanya bisa sarapan. Nggak serba mendadak gini. Gimana sih kamu ini? Oh iya, Bu, mohon maaf. Mulai besok Lilis siapin sarapan pagi buat Ibu. Kurang inisiatif ya gitu. Ya Allah, kenapa ya ibu mertuaku seperti itu? Pasti ada saja yang salah menurut dia. Entah masakan yang kurang enak, rumah kurang rapi, aku dibilang kurang perhatian. Selalu saja kurang. Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi di mata beliau, aku seperti menantu yang tak pernah cukup baik. Rasanya ingin membalas, tapi aku takut dianggap tidak sopan. Jadi aku cuma diam, tersenyum, padahal hati ini perih. Kata-katanya seperti jarum kecil tidak berdarah, tapi sakitnya lama. Aku cuma ingin diterima, bukan dinyinyirin terus-menerus. Tadi berapa harga nasi kuningnya, Lis? Murah kok, Bu. 15.000. Oh, pantes. Memangnya kamu belikan ibu nasi itu ikhlas nggak? Ikhlas kok, Bu. Memangnya kenapa ya, Bu? Kurang enak ya menurut Ibu? Yah, mau berharap apa sama nasi kuning yang harganya cuma 15.000? Nasinya pucat, rasanya kurang gurih. Tekstur nasinya lembek, kayak makanan hewan. Masa mie gorengnya pakai mie keriting? Lalu bumbu merahnya kurang berasa. Kayak cuma air aja dikasih sumba merah. Menyesal ibu makannya. Maaf ya, Bu, di kampung ini cuma itu nasi kuningnya. Nggak ada lagi yang jualan nasi kuning. Lain kali kamu belinya di depot, bukannya di warung pinggiran. Udah bisa ketebak kalau rasanya itu nggak enak.
Maaf ya Bu, Lilis nggak tahu. Soalnya Lilis terbiasa beli di situ, tempat langganannya Mas Indra. Mengecewakan. Loh, bilangnya nggak enak. Tapi kok habis gini nasinya? Mana piringnya bersih lagi? Ya Allah, mertuaku kok kayak gini ya? Semoga ibu mertuaku bisa berubah. Siang itu, Lilis kembali membuka warung gorengannya setelah kemarin libur. Dengan nafas lega, ia menyalakan kompor dan mulai menggoreng bakwan serta pisang. Aroma hangat pun kembali memenuhi teras rumahnya. Siang ini, Lilis ingin fokus berjualan, berharap tidak ada komentar pedas dari ibu mertua. Lis, gorengannya 30.000 ya. Campur aja. Sambalnya agak banyak ya, Lis? Iya, Bu Santi. Sebentar ya. Makasih ya, Lis. Bakwannya ini yang favorit para tukang di rumah. Iya, Bu. Sama-sama. Memangnya laku kamu jualan kayak gini, Lis? Nggak malu kamu? Alhamdulillah, laku kok Bu. Sekalipun sedikit-sedikit, tapi seenggaknya bisa buat nambah belanja bulanan. Lilis juga sama sekali nggak malu kok. Yang penting usaha Lilis ini halal. Kalau seandainya dulu Indra itu nurut sama ibu, lalu dia nikah sama si Sari, pasti nggak kayak gini keadaannya. Sari itu pekerja kantoran, lebih bergengsi. Sudah gitu, Sari itu cantik, cerdas, modis. Bukan tukang gorengan kayak kamu. Kenapa ibu ngomong gitu? Lilis jualan gorengan ini juga buat bantu-bantu keuangan Mas Indra, Bu. Ibu kenapa ngebanding-bandingin Lilis? Baru ngomong gitu aja, kamunya udah baper. Baperan kamu itu. Ya Allah, kenapa ya ibu mertuaku seperti itu? Aku jual gorengan ini karena mau ngebantu ekonomi keluarga. Ini juga pekerjaan halal. Kenapa ibu membanding-bandingkan aku sama orang lain? Hati ini sakit sekali kalau sudah dibandingkan begitu. Seolah-olah semua usahaku gak ada artinya. Aku juga tidak meminta dipuji, tapi cukup jangan direndahkan. Semoga aku bisa terus-terusan sabar. Loh, ada apa, Lis? Kok kamu kelihatannya habis nangis? Ini pasti gara-gara ibu ya? Ya udah Mas, nggak apa-apa. Lilis masih kuat kok. Tidak apa-apa. Memangnya ibu ada ngomong apa, Lis? Kok kamu sampai kayak gini? Ya, biasa Mas. Toh ibu memang suka komentar-komentar negatif. Lilisnya aja yang terlalu baper. Tidak apa kok Mas. Ya sudah, biar aku ngomong ke ibu. Ibu tidak sepatutnya seperti itu. Tidak usah Mas. Lilis nggak mau Mas ribut sama ibu. Nggak enak juga didengar sama tetangga. Lilis tidak apa kok Mas. Ya sudah, nanti kalau ibu ngomong macam-macam lagi, langsung ngomongin ke Mas ya. Jangan diam aja. Iya Mas. Malam ini kita makan opor aja ya, Lis? Lalu bagaimana dengan ibu? Nanti ibu nggak mau makan opor ayam. Biarin aja lah. Mas malas mikirin. Duh, kamar mandinya kok basah banget sih? Siapa sih yang barusan ke kamar mandi? Nggak dikeringin lagi lantainya. Ada apa, Bu? Kok tiba-tiba ibu marah-marah gitu? Ini loh, kamar mandinya kok basah banget. Kan nggak enak ibu nginjak lantainya. Resi banget ibu sama yang kayak gini. Kalian ini memang tidak mau perhatian ya ke ibu. Sama sekali tidak punya rasa empati ke ibu. Kalian nggak mikir apa?
Gimana kalau ibu tiba-tiba jatuh di kamar mandi? Senang ya kalian kalau ibu celaka? Bu, itu loh cuma basah sedikit. Gak mungkin ibu jatuh. Ibu jangan berlebih-lebihan seperti itu. Namanya juga kamar mandi. Wajar-wajar aja kan kalau sedikit basah. Ya buat kalian wajar, buat ibu kan enggak. Pokoknya ibu nggak mau tahu kamar mandi harus kering. Iya Bu, biar Indra keringin dulu. Dengan perasaan kesal, saat itu juga Indra mengeringkan lantai kamar mandi untuk sang ibu. Bu, malam ini kita makan opor ayam aja ya. Opor kemarin belum dimakan soalnya. Daripada mubazir kan? Ibu sih sebenarnya lagi kepengen seafood yang berkuah bening. Ini opor kan santan semua, berat di perut. Bikin naik kolesterol. Iya Bu, tapi ini ayam kampung kok Bu. Lilis masaknya juga nggak terlalu kental kok. Kolesterol ibu nggak naik drastis kok. Lagian kan ibu bawa obat. Iya, bukan soal kentalnya. Ibu cuma heran aja. Orang lain itu kalau tahu mertuanya datang, biasanya dimasakin yang spesial. Disuguhkan seperti tamu. Dilayani seperti tamu. Bukan dikasih makan apa adanya kayak gini. Iya Bu, ini juga spesial kok. Lilis dari pagi sudah repot, jadi nggak sempat masak yang lain-lain. Indra juga capek dari bengkel. Mohon pengertiannya Bu. Ya sudahlah, ibu makan aja. Sekalipun kolesterol ibu bakal naik. Daripada nanti dibilang ibu nggak menghargai. Maaf ya Bu, malam ini makan opor dulu. Lalu untuk besok pagi, ibu mau sarapan apa? Entahlah. Malam itu, opor tetap tersaji di meja makan. Indra mencoba tersenyum setenang mungkin, sementara Lilis memilih lebih banyak diam. Ibu akhirnya makan juga, meski sesekali masih menyelipkan komentar kecil yang terasa tajam. Di balik hangatnya kuah santan, suasana terasa campur aduk antara sabar, menahan diri, dan mencoba tetap hormat. Karena dalam rumah tangga, bukan cuma soal apa yang dimakan malam itu, tapi bagaimana hati tetap dijaga meski omongan kadang lebih pedas dari sambal di meja. Demikian cerita untuk di part ini, cerita akan bersambung ke part selanjutnya. Mie instan ya? Nggak ada menu lain? Waktu ibu di rumah Mas Tejo, sarapannya pasti di depot. Lalu kalau makan siangnya, pasti ibu diajak ke restoran. Makan malamnya juga pasti di restoran. Seingat ibu, nggak pernah tuh ibu disugurin mie instan kayak gini. Kalau di sana, ibu benar-benar dijamu, benar-benar dihargai. Maaf ya Bu, Indra belum mampu menjamu ibu seperti Mas Tejo. Indra cuma mampu menu-menu yang sederhana aja. Seharusnya kamu bisa sukses seperti masmu itu. Anak ibu kan ada 2. Masa cuma anak pertama aja yang sukses? Terkadang ibu itu malu ketika ada tetangga yang nanyain kamu. Soalnya terlalu timpang. Masmu itu loh, proyeknya banyak. Kumpulannya sama orang-orang sukses. Coba kalau kamu itu dulu nurut sama ibu. Hidupmu nggak kayak gini. Memangnya hidup Indra kenapa Bu? Kan kehidupan Indra baik-baik aja. Kerjaan lancar, rumah tangga tenang. Nggak ada yang mesti dikhawatirkan kok. Semuanya lancar-lancar aja. Ya lancar-lancar aja. Tapi maksud ibu itu kamu juga harus sukses. Kamu juga harus bisa seperti Mas Tejo. Bukannya buka bengkel kecil sama jual gorengan. Nggak bergengsi usaha kamu itu? Malu ibu sebenarnya. Bu, setiap orang pasti ada jalan kehidupannya sendiri. Ibu tidak perlu malu sama keadaan Indra yang seperti ini. Toh ini juga pekerjaan halal. Indra juga nggak minta-minta. Indra juga senang sama apa yang Indra usahakan. Kan ini memang cita-cita Indra, Bu. Kamu itu susah banget kalau ibu nasehatin. Kan ini juga buat kebaikan kalian. Seenggaknya bisa menaikkan derajat kalian. Bukannya bikin malu. Pagi itu, di meja makan, Indra dan Lilis hanya bisa terdiam.
Di waktu sarapan pagi itu, mereka berdua sudah mendapat nasihat lagi dari sang ibu. Ibu merasa malu dengan kehidupan mereka berdua yang dianggap timpang dengan kehidupan kakak Indra yang lebih sukses. Bu, Indra berangkat kerja dulu ya. Nanti kalau Indra sudah pulang, ibu mau Indra bawakan apa? Nanti biar Indra belikan. Terserah kamu aja, Indra. Ibu bingung kalau kamu tanyain kayak gitu. Soalnya belum tentu dapat juga. Memangnya kamu pulang jam berapa nanti? Paling Indra pulang jam 5 sore, Bu. Kalau gitu, nanti Indra belikan ibu martabak aja ya. Enak banget itu, Bu, kalau dimakan pakai nasi. Hehehe. Ya sudahlah, terserah kamu aja. Selera makan kamu memang aneh-aneh. Makanya kelakuan kamu aneh. Alhamdulillah, pesanan Bu RT sudah mau selesai. Semoga semakin banyak pesanan untuk kedepannya. Aduh, Lis. Bau minyak jelantahmu ini sudah masuk sampai dalam. Nggak enak banget baunya. Mengganggu banget. Kamu nggak nyadar apa? Bau rumah kamu ini setiap hari kayak bau kantin terminal. Maaf Bu, Lilis lagi ada pesanan. Maaf banget ya Bu kalau baunya mengganggu Ibu. Ditutup aja Bu pintunya, sama nyalain kipas. Kamu nggak malu apa? Jualan kayak gini terus? Kamu kan sarjana, coba cari usaha lain. Atau pekerjaan lain yang nggak malu-maluin. Ibu kan bingung mau jawab apa kalau ditanyain sama teman-teman arisan ibu. Masa ibu harus jawab spesialis gorengan? Ya nggak apa-apa Bu, yang penting kan hasilnya halal. Lagi pula hasilnya lumayan kan buat bantu-bantu bayar listrik sama beli beras. Iya, lumayan. Tapi malu-maluin. Seharusnya kamu usaha yang lain, yang lebih bergengsi. Bukan kayak gini. Memangnya Ibu mau Lilis usaha apa? Kan sekarang Lilis cuma bisa jual gorengan. Ya, kamu usaha yang agak berkelas sedikit. Entah jadi owner skincare kek, atau buka butik baju online. Kan lebih keren kalau ibu bilang ke orang-orang, menantuku owner butik, daripada menantuku juragan bakwan. Duh, dengar kata bakwan saja telinga ibu gatal. Wah, model dari mana Bu kalau mau bisnis kayak gitu? Lagi pula Lilis belum punya ilmunya. Kalau gorengan kan pasti laku setiap hari. Kamu itu terlalu betah di zona nyaman minyak jelantahmu itu. Lihat itu tanganmu, sudah kasar, bau bawang lagi. Kalau kamu jadi owner skincare atau buka butik, pasti kamu punya teman-teman yang hobi perawatan. Jadinya penampilan kamu nggak dekil kayak gini. Sudah si Indra itu bau oli mesin, kamu juga bau minyak jelantah. Cocok kalian berdua ini, sama-sama mengecewakan. Iya Bu, Ibu tenang aja. Kalau Lilis sudah punya cukup modal dari hasil gorengan ini, nanti Lilis pikirkan lagi buat buka usaha lain yang Ibu mau. Jadi sekarang, ya dinikmati dulu saja ya Bu, jual gorengannya. Kamu ini susah banget ya dinasehatin. Tapi tolong besok-besok kamu pikirkan lagi itu, masalah bikin butik atau jual skincare. Ibu nggak mau nanggung malu kalau ditanya sama teman-teman ibu. Apa salahnya jadi penjual gorengan? Setiap hari aku ngaduk adonan. Benar banget badanku bau minyak. Bajuku kadang juga kecipratan tepung. Tapi dari situlah aku dapat tambahan uang belanja. Aku bisa bayar tagihan listrik. Bahkan aku bisa menabung buat masa depan. Kalau suatu hari nanti gerobak kecil ini jadi besar, apakah saat itu ibu masih bilang aku memalukan? Ibu masih di rumah, Mas? Masih, noh. Stres aku di rumah. Ngerti kan kelakuan ibu aku gimana? Iya, Mas. Untung ibu nggak kesini ya. Bakalan ikut stres juga saya, Mas. Tiap malam aku cuma bisa jadi wasit, noh. Dengerin ibu ceramah. Beruntung banget aku punya Lilis. Dia sabar banget orangnya. Padahal tiap hari dia jualan gorengan buat bantuin ekonomi rumah. Tapi malah dibilang malu-maluin. Yang sabar ya, Mas. Kadang orang tua suka begitu. Untung aku nggak punya orang tua.
Memangnya kamu lahir dari batu, noh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bengkelnya Indra ya? Iya benar Pak. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Begini, saya mau modif motor saya. Bisa modif motor tua nggak? Kebetulan saya ada koleksi motor tua yang mau dimodif. Kira-kira bengkelnya bisa nggak modif motor tua? Bisa, Pak. Bengkel saya memang spesialis modif motor, Pak. Bapak bawa aja motornya ke sini, biar nanti kita omongin maunya Bapak seperti apa, biar lebih jelas. Oh iya ya, nanti siang saya ke sana. Terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Siap-siap, Noh. Nanti siang bakalan ada pasien. Ada yang mau modif motor tua bilangnya. Mantap, Mas. Pasien bulan ini banyak banget modif motor tua. Lagi musim kayaknya. Iya, Noh. Semoga menjadi berkah ya buat kita semua. Iya, Mas. Amin. Lis, pesanan aku udah siap, Lis. Sudah, Bu RT. Ini pesanannya. Makasih ya, Lis. Kapan-kapan kamu ikut arisan dong, Lis. Seenggaknya biar rame arisan di kampung kita ini. Iya, Bu. Nanti Lilis kabarin kalau mau ikut. Iya deh, ditunggu kabarnya. Makasih ya, Lis. Iya, Bu. Sama-sama. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Minyak di wajan berdesis tanpa henti, seolah ikut bersemangat. Di depan etalase kecil itu, orang-orang mulai antre. Laki-laki dan perempuan semua mengantri. Lilis hampir tak sempat duduk. Tangannya lincah membalik gorengan, wajahnya berkeringat tapi matanya berbinar. Setiap plastik yang terikat rapi bukan cuma berisi tempe, tahu, dan pisang goreng, tapi juga rasa percaya diri yang pelan-pelan kembali. Uang di kaleng receh makin penuh. Stok adonan hampir habis sebelum jam asar. Siang itu, tak ada yang terlihat memalukan. Yang ada hanya kerja keras yang dihargai. Dan di tengah riuh suara pelanggan, usaha kecil itu berdiri tegak, membuktikan bahwa rezeki tak pernah salah alamat. Duh, capek banget. Tapi alhamdulillah, hari ini rame banget yang beli. Belum sore, sudah sisa sedikit gorengannya. Lumayan lah buat bayar listrik. Lis, kamu gak sibuk kan? Masih nungguin jualan aja sih, Bu. Ada apa? Tolong cucikan baju-baju ibu ya. Sudah ibu siapkan semua di keranjang cuci. Jangan pakai deterjen bubuk ya. Harus pakai deterjen cair. Setelah dicuci, tolong kamu kasih pewangi yang aroma bunga sakura. Jangan kamu campur baju cucian ibu sama baju kamu. Nanti, kalau sudah dicuci, jemurnya jangan vertikal ya. Rusak nanti kainnya. Paham? Minta dicucikan sekarang, Bu. Ya sekarang dong. Mumpung kamu nggak ada kegiatan kan? Toh, jual gorengan kan cuma gitu-gitu aja. Nggak capek-capek banget. Nggak usah drama lah. Loh, nanti aja ya, Bu. Lilis kan masih jualan. Nanti kalau ada yang mau beli gimana? Masa kamu nggak bisa multitasking sih? Tolong jangan kebanyakan drama kamu itu. Jangan ditunda-tunda. Masa gitu aja masa nggak bisa? Ya ampun, Bu. Baru aja mau duduk sebentar, narik napas. Udah dapat kerjaan baru. Mana enteng banget lagi ibu ngomong begitu. Apa ibu nggak lihat ya, aku jualan ini kayak apa capeknya? Di depan minyak panas, berdiri lama. Bahuku sudah pegel-pegel habis bikin adonan sebaskom. Malah ditambahin lagi nyuci baju-bajunya dia. Aduh, menyebalkan. Punya mertua kok gini banget sih? Siang itu, setelah lama berdiri di depan wajan, Lilis masih harus berdiri lagi di depan baju cucian. Tangannya perih, punggungnya pegal, tapi tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya diam, mencuci satu persatu pakaian mertuanya, menelan lelahnya sendiri. Hari itu memang berat bagi Lilis. Namun di balik tubuh yang hampir tumbang, ada hati yang tetap bertahan. Kesabaran hati Lilis pantas diacungi jempol.
Kamu nyuci pakai tangan, Lis? Iya, Bu. Lilis nyuci pakai tangan. Kan Lilis belum punya mesin cuci. Sudah tahun 2026, kamu masih nyuci pakai tangan. Benar-benar nggak efisien kamu ini. Kenapa kamu nggak beli mesin cuci aja? Kalau begini kan, kamu sendiri yang nyusahin hidup. Pola pikirnya itu loh, dirubah. Iya, Bu. Nanti Lilis beli mesin cuci. Biar Lilis nabung dulu ya, Bu. Kalau kamu pakai mesin cuci kan, bisa jauh lebih santai. Nanti kalau kamu capek, malah nyalah-nyalahin ibu. Mana kamu belum masak buat makan malam? Memangnya ibu mau makan malam apa? Kebetulan ibu ini lagi kepengen ayam asam manis. Tolong ayamnya dipotong kecil-kecil aja. Bawangnya nggak usah banyak-banyak, bikin bau badan. Lalu kuahnya jangan terlalu manis, agak kental kuahnya. Oh iya, Bu. Habis nyuci Lilis masakin kok. Iya, makanya kamu buruan nyucinya, jangan lelet. Makan malam mesti harus disiapin. Semuanya harus satset, harus selalu siap. Ya ampun, Bu. Aku ini menantu, bukan pembantu. Apa capekku nggak kelihatan? Atau memang dianggap biasa? Semoga teman-teman yang nonton video ini nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Semoga teman-teman punya mertua yang baik-baik, yang menyenangkan. Tidak punya mertua seperti mertua aku. Dalam lelahnya, Lilis terus bersabar. Badannya yang mulai lemah, tangannya yang sudah gemetar, tidak melunturkan kesabaran di hatinya. Telat kamu pulang, Nyandra. Tadi pagi kamu bilangnya pulang sore. Iya, Bu. Maaf Indra telat pulangnya. Soalnya tadi antri dulu buat beli martabak. Ibu mau makan martabak kan? Enggak, soalnya berminyak. Ibu nggak mau. Enak kok, Bu. Bisa dimakan pakai nasi. Lagi masak apa, Lis? Mas beliin martabak buat kita semua. Mas sudah pulang. Ini Lilis lagi masak ayam asam manis, Mas. Soalnya tadi ibu minta dibikinin ini. Wah, pantes. Enak banget aromanya. Dimakan pakai martabak pasti cocok. Ya udah, Mas tunggu di meja makan ya. Iya, Mas. Bentar lagi beres kok ayam asam manisnya. Ini Bu, martabaknya. Enak banget loh Bu kalau dimakan pakai nasi. Sama dicampur ayam kuah asam manis. Ibu nggak mau makan makanan berminyak. Malam-malam makan beginian, kolesterol naik nanti. Sekali-kali aja Bu, mumpung masih hangat. Enak loh. Ini ayam asam manis buatan Lilis. Tadi dia masak dari sore. Bilangnya ibu kepengen dimasakin itu. Iya, ibu kepengen dimasakin itu. Tapi ya, ibu harap nggak manisnya doang yang terasa. Dan rencananya besok siang ibu pulang. Loh, kok mendadak gitu Bu? Nggak jadi 1 minggu di sini? Nggak usah, ibu juga ada urusan di rumah. Lagian di sini rasanya ya sudah cukup. Oh ya udah, maaf ya Bu. Kalau ada yang kurang berkenan, Indra sama Lilis juga banyak kurangnya. Iya, tidak apa-apa. Kamu kentut ya Indra? Gak sopan kamu itu. Lagi makan kok bisa-bisanya kentut. Kok gak lihat-lihat keadaan kamu itu? Hah, mana bau banget kentutmu itu. Bikin gak selera makan aja. Maaf Bu, Indra kelepasan. Tapi nggak bau kok kayaknya. Coba dulu Bu ayam asam manisnya. Tadi Indra udah nyicip sedikit, enak kok, pas rasanya. Ya, semoga aja enak. Tapi kentutmu itu tolong dikondisikan. Malam itu, meja makan yang tadinya terasa tegang perlahan menghangat oleh obrolan sederhana dan suara sendok yang saling beradu pelan. Martabak yang dibeli Indra dan ayam asam manis buatan Lilis tak lagi sekadar makanan, tapi menjadi jembatan kecil di antara hati yang sering berselisih. Di balik komentar yang masih terdengar tajam, ada sedikit penerimaan yang mulai tumbuh. Dan di sela suapan terakhir, Indra hanya berharap, semoga kehangatan sederhana malam ini
bisa bertahan lebih lama dari biasanya. Karena kadang, damai dalam keluarga tak datang dari kata-kata manis, melainkan dari satu meja, satu piring, dan kesediaan untuk mencoba memahami.